Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Fadila Putri dengan NPM 19691075. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum MIPA di kelas rendah dan kelas tinggi. Pertama, saya akan melakukan praktikum MIPA di kelas rendah, yaitu kelas 1 tentang panca indera. Saya akan membuktikan fungsi dari indera penancap. Nah, siapkan 4 buah botol plastik yang sudah berisikan pertama larutan kopi untuk rasa pahit, yang kedua larutan garam untuk rasa asin, yang ketiga larutan gula untuk rasa manis, dan yang terakhir perasan jeruk untuk merasakan asam. Dan sediakan 4 buah cotton bud. Nah, lidah itu memiliki tempat masing-masing untuk merasakan berbagai macam rasa. Yang paling depan untuk merasakan manis, yang paling lebih ke dalam lagi untuk merasakan asam, lebih masuk lagi untuk merasakan asin, dan yang paling dalam lagi untuk merasakan pahit. Pertama, kita coba pada larutan kopi. Celupkan ketumbar ke dalam larutan kopi. Nah, zona rasa pahit ini berada di lidah yang agak ke dalam. Tempelkan ketumbar ke bagian ujung lidah terlebih dahulu. Rasa pahit ini ketika berada di ujung lidah, pahitnya tidak terasa. Tetapi ketika si pahit ini menyentuh zonanya pahit, yaitu di bagian lidah agak dalam, pahit ini akan benar-benar terasa sepenuhnya kopi. Yang kedua yaitu larutan garam untuk rasa asin. Nah, rasa asin ini berada di lidah di bagian kanan kiri agak dalam. Ketika zona asin ini berada di lidah yang agak ke dalam, asinnya benar-benar terasa. Yang ketiga, larutan gula untuk rasa asin. Rasa asin ini berada di ujung lidah. Nah, teman-teman, ternyata rasa manis ini akan jauh lebih terasa ketika ketumbar ini diletakkan di ujung lidah. Buktikan bahwa di bagian ujung lidah terdapat reseptor rasa manis. Yang terakhir yaitu perasan jeruk. Ambil cotton bud lalu tempelkan. Rasa asam ini terletak di bagian kanan kiri lidah. Seperti rasa lainnya, asam ini akan jauh lebih terasa ketika ia diberikan di zonanya rasa asam, yaitu di bagian kanan kiri. Nah, berdasarkan praktikum yang diamati, ternyata terbukti bahwa lidah mempunyai 4 zona perasa, yaitu manis terletak di zonanya lidah paling ujung samping kanan kiri, merupakan bagian belakang zonanya asam. Zona belakangnya asam lagi merupakan zonanya asin. Terakhir yang paling belakang adalah zona pahit. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di kelas 2 tentang sifat-sifat benda. Lalu alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk melakukan praktikum pada kali ini, yaitu ada 3 buah pena, 1 buah botol plastik, 1 buah gelas kaca, 1 buah mangkuk, dan air. Kita mulai melakukan percobaan IPA mengenai sifat-sifat benda padat. Di sini saya sudah menyediakan 3 buah pena. Masukkan pena tersebut ke dalam 1 buah botol plastik, gelas kaca, dan mangkuk. Lalu mari kita amati bersama-sama. Dapat diamati bahwa pena tersebut tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Ini membuktikan sifat benda padat, yaitu memiliki bentuk dan volumenya yang tetap meskipun ditempatkan di wadah yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu percobaan mengenai sifat benda cair. Sifat benda cair yang mana
Sifatnya yaitu volumenya tetap dan bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Seperti halnya ketika saya menuangkan air ke dalam satu buah botol plastik, satu buah gelas, dan dalam mangkuk. Baiklah, mari kita amati bersama-sama. Di sini dapat terlihat bahwa bentuk air tidak tetap dan mengikuti wadahnya dan mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian volume air tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, dapat disimpulkan bahwa sifat benda cair yaitu bentuknya selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya dan volumenya tetap. Sifat benda cair selanjutnya itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya saat saya menuangkan air dalam botol, di sini dapat terlihat bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, kesimpulan dari praktikum IPA mengenai sifat-sifat benda itu dimulai dari sifat-sifat benda padat, yaitu memiliki bentuk dan wadahnya yang tetap meskipun ditempatkan di wadah yang berbeda-beda. Lalu, sifat benda cair yaitu bentuknya selalu berubah dan mengikuti bentuk wadahnya, tapi volumenya tetapnya. Sifat benda cair yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Seperti halnya saya contohkan seperti ini. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan praktikum di kelas tinggi, yaitu kelas 6 tentang konduktor dan isolator. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada sendok plastik, sendok logam, pensil, lilin, korek api, kunci, dan kertas. Konduktor ialah benda-benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator ialah benda-benda yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik. Pertama, kita nyalakan lilin terlebih dahulu. Selanjutnya, panaskan benda satu persatu dan diberi waktu selama 10 detik. Hal ini untuk mengetahui apakah benda tersebut akan mengantarkan panas atau tidak. Dimulai dengan sendok logam dan dihitung selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan rasakan di daerah sekitar sendok logam. Dan ternyata di daerah sendok logam tersebut panas. Selanjutnya menggunakan sendok plastik dan dihitung selama 10 detik. Dan ternyata sendok plastik ini terbakar, tetapi di daerah sekitar sendok plastik tidak panas. Ketiga, menggunakan gelas kaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan rasakan di daerah sekitar gelas. Dan ternyata di daerah sekitar gelas panas. Pertanyaannya, benda-benda apa saja yang termasuk konduktor dan isolator? Dan jangan lupa dicatat ya. Selanjutnya kita menggunakan pensil dan ulangi langkah tersebut dan diberi waktu selama 10 detik. Dan ternyata pensil tersebut terbakar, tetapi di daerah sekitar pensil tidak panas. Selanjutnya kita menggunakan kunci dan dihitung selama 10 detik. Rasakan di daerah sekitar kunci. Dan ternyata di daerah sekitar kunci panas. Dan terakhir kita menggunakan kertas. Pertama kita gulung kertas terlebih dahulu. Lalu kita bakar selama 10 detik. Dan ternyata kertas tersebut terbakar, tetapi di daerah kertas tidak panas. Pertanyaannya, benda-benda apa saja yang tadi termasuk konduktor dan isolator? Termasuk konduktor ialah sendok logam, gelas, dan kunci. Dan yang termasuk isolator yaitu ada pensil, sendok plastik, dan kertas. Jadi kesimpulan praktikum kali ini yang termasuk konduktor yaitu benda-benda yang terbuat dari logam, besi, dan aluminium. Sedangkan
Isolator itu benda-benda yang terbuat dari plastik, kayu, dan kertas. Percobaan kedua di kelas tinggi yaitu di kelas 4 mengenai sifat-sifat cahaya. Alat dan bahan yang digunakan ada satu buah kardus yang sudah dipotong menjadi 3 bagian, lalu dilubangi di tengahnya. Selanjutnya ada senter korek, gelas beserta air, pensil, dan cermin. Percobaan pertama kita menggunakan kardus. Letakkan kardus tersebut dengan posisi 3 lubang tersebut dengan cahaya senter. Lalu nyalakan senter, lalu perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa cahaya senter tepat lurus di depan senter. Jadi ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Nah, ketika saya geser kardus tersebut, cahaya tetap merambat lurus. Yang kedua, menggunakan gelas kaca. Nyalakan senter tepat di depan gelas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa cahaya senter bisa mampu menembus gelas kaca ini. Berarti sifat cahaya kedua ini adalah cahaya bisa menembus benda bening. Percobaan ketiga menggunakan cermin. Nyalakan senter dan pantulkan ke cermin. Ketika dipantulkan, di sini dapat terlihat bahwa ada pantulan cahaya yang terdapat di seberang cermin atau papan hitam tersebut. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Percobaan terakhir menggunakan pensil. Masukkan pensil ke dalam gelas berisi air, lalu amati apa yang akan terjadi. Pensil tersebut terlihat seperti patah, tapi sebenarnya tidak patah. Hal ini dikarenakan adanya pembiasan cahaya yang membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Nah, jadi kesimpulannya itu sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Sekianlah video praktikum IPA di kelas tinggi dan di kelas rendah mengenai yang pertama panca indera di kelas 1, kedua di kelas 2 mengenai sifat-sifat benda cair dan benda padat, yang di kelas tinggi di kelas 6 mengenai konduktor dan isolator, dan di kelas 4 mengenai sifat-sifat cahaya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.